tanda-tanda orang yang sudah melakukan mati sakjroning urip. Mati sakjroning urip. Mati ku maksudnya mematikan keakuan. Urip maksudnya dalam dunia. Di dunia ini. Siapa mereka yang sudah menafikan selain Allah baru mengisbatkan Allah? Tanda-tandanya bagaimana? Satu, mohon maaf, jenengan gak mudah untuk ngakoni yen sholat iku sholat jenengan. Orang makrifat haram melakukan sholat. Haram. Bingung betul. Sholat lima waktu haram. Kok iso? Pun sampai mengantuk loh ya. Mengantuk. Haram lakoni kalau dirinya yang melakukan sholat, gitu loh maksudnya. A few moments later. Jadi inilah mari kita coba. Nah, kita fahami ya sahabat. Bahkan sesungguhnya dikatakan oleh baginda Nabi adalah la sholata illa bi ma'rifatillah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak ma'rifat kepada Allah. Dan inilah yang disampaikan oleh pengarang sahabat dalam kitab Miftahus Sudur, yang disampaikan oleh Tuan Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar, bahwa faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Tadi semua itulah, maka timbullah pernyataan-pernyataan mereka yang terkadang menyembunyikan arti sesungguhnya, dan mereka berkata haram orang sholat yang tidak ma'rifat kepada Allah, atau sebaliknya haram orang yang yang ma'rifat, dia adalah melaksanakan sholat ya. Sholat adalah satu amaliyah yang sangat penting kepada kita, dan sholat adalah merupakan perwujudan kepada kita adalah setelah kita bersyahadat. Maka inilah betapa pentingnya syahadat itu, tentang hakikat diri dohir kita siapa, tentang hakikat diri batin kita siapa. Inilah yang harus kita pahami dulu ya. Maka pahami, setelah kita memahami hakikat diri dohir kita dan hakikat diri batin kita, maka itulah yang dikatakan baginda Allah pada baginda Nabi pada saat beliau perang Badar, dan perang itu mendapatkan kemenangan. Tadi Allah berfirman waktu dia bertanya kepada Nabi, siapa Muhammad yang melempar pasir? Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, ya Allah, yang melempar pasir adalah aku. Kata Allah, lah, bukan kamu ya Muhammad, akulah yang melempar pasir. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Maka demikian berarti di dalam pandangan ilmu ma'rifat, apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Bukankah yang wujud itu hanya Allah? Dan karena wujudnya Allah pada diri kita, maka datanglah penglihatan pada mata kita, datanglah pendengaran pada telinga kita, datanglah pengetahuan pada otak kita, pada hati kita, datanglah kita gerak pada tulang dan seluruh anggota tubuh kita. Maka sebelum kita melaksanakan sholat, yang sholat adalah fahami kiblatnya adalah 4. Maka lihatlah pada tubuh kita, harus mampu bahwa tubuh kita ini adalah af'alnya Allah. Itulah kiblat af'alnya Allah pada diri kita. Kemudian yang kedua, lihatlah kiblat asmanya Allah pada hatimu. Kemudian yang ketiga adalah sesungguhnya kiblatnya ruh itu sifat Allah pada ruh kita. Maka disitulah nanti dari ruh kita itulah kiblat sifatnya Allah pada ruh kita. Maka pada disitulah sesungguhnya ternyata 7 sifat ma'ani dan 7 sifat maknawi
adalah sesungguhnya adalah milik ruh belaka. Karena Abah sering bahas ada a'yan kharjiyah pada tubuh kita memiliki 7 sifat, bahwa badan kita ini la hayyun, tidak hidup, la alimun, tidak berilmu, la qadirun, tidak berkuasa, la muridun, tidak berkehendak, la mutakallimun, tidak bicara, dan bahkan la maujudun, sesungguhnya dia tidak maujud tadi semua. Maka kiblat kepada kita adalah kiblat ruh, adalah melihat sifat Allah adalah pada ruh kita. Berarti seluruh gerak tubuh kita sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan, melihatmu karena melihatku, mendengarmu karena mendengarku, bergerak tanganmu karena kudratku, iradatku semua, berilmu kamu karena ilmuku tadi semua, bahkan tidak maujud kamu karena wujudnya aku sesungguhnya. Maka inilah kita harus dikatakan oleh Allah kepada baginda Nabi, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Maka sahabat ya, betapa pentingnya kita memahami solat tadi. Makanya kenapa di dalam kitab Zubad Ibnu Ruslan menyampaikan awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal yang wajib kepada kita adalah bukan menyembahnya, tetapi adalah mengenal Allah. Sebagaimana baginda Nabi 14 tahun adalah berusaha untuk mengenal Allah, dan barulah datang perintah untuk menyembahnya. Nah, karena pada saat beliau menyembahnya Nabi adalah karena beliau adalah orang yang paling ma'rifat. Demi Allah, Nabi tidak akan pernah merasa menyembah Allah, Nabi tidak akan pernah merasa sholat, karena tadi seluruh gerak dari batang tubuh kita hanyalah af'al Allah belaka. Berarti apa yang dilakukan oleh jari ini, yang dilihat oleh mata ini, yang didengar oleh telinga ini, yang dicium oleh hidung ini, yang keluar dari kalam ini, bahkan ada yang gerak dalam hati ini, semuanya adalah datang dari a'yan sabitoh, dari ruh kita semua ya. Adapun badan kita ini hanya isyarah saja. Sesungguhnya yang dohir adalah untuk menyatakan yang batin. Berarti sesungguhnya yang dohir inilah yang senyata-nyatanya yang batin. Sesungguhnya berarti yang, makanya dikatakan Allah itu adalah goib. Ternyata yang goib lah yang nyata itu tadi semua. Tadi ya, bahwa sesungguhnya adalah yang wujud itulah kenyataan Allah itu tadi semua ya sahabat. Maka inilah yang setelah Bapak memahami itu, maka banyak dalam Al-Quran Allah berfirman adalah kullu syai'in halikun, bahwa segala sesuatu itu akan hancur, maka hancurkanlah diri kita. Makanya kenapa dalam sholatnya adalah wajib kita adalah dalam sholat itu adalah mewujudkan Allah. Bagaimana wujudnya Allah itu? Allah itu adalah zat, sifat, asma, af'al. Maka jadikan diri kita adalah wujudullah tadi semua. Jadikan diri kita adalah wujudullah. Maka Allah itu pernah menyampaikan, namaku Allah, wujudku adalah Muhammad, sementara rupaku adalah Adam, sementara rahasiaku adalah insan. Berarti pada saat kita sholat itu baru sah sholat kita, setelah kita menjadi wujudullah. Berarti bagaimana menjadikan diri kita wujudullah? Sesungguhnya gerak batang tubuh kita adalah kiblat kita pada af'alnya Allah. Berarti kita melihat, kita bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, dan tadi semua bahkan kita bisa tumanina, kita bisa mengerti bacaan, karena disitulah ada ilmunya Allah yang membimbing kita di dalam gerak itu. Nah itu. Kemudian kiblat yang kedua adalah hati kita. Hati inilah yang mengarahkan daripada gerakan daripada tubuh kita ini semua. Itulah kiblat asma. Dan kiblat ruh adalah setelah memahami, melihat, mendengar, bicara, dan seluruh sifat 7 sifat ma'ani adalah yang tadinya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sekarang adalah diisi oleh Allah hayyun, ilmun, alimun, hayyun, alimun, qadirun, muridun, mutakallimun, dan juga basirun, qadirun. 7 sifat a'yan sabitoh pada diri kita. Sampailah pada saat, makanya kenapa sebelum sholat katakan la hayyun, la ilmun,
la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, barulah di penghujungnya kita katakan la maujudun bihaqqi ilallah tadi semua. Berarti sekarang kita sudah menjadi wujudullah. Batang tubuh kita menjadi af'alnya kiblat af'al. Hati kita menjadi kiblat asmanya Allah. Sementara ruh kita menjadi kiblat sifatnya Allah, dan rahasia kita, syir kita adalah menjadi kiblatnya zat Allah pada diri kita semua. Maka disitulah berarti kullu syai'in halikun, atau dalam ayat kullu man 'alaiha fanin, maka segala sesuatu ini adalah fanin tadi semua ya. Ini nah itulah makanya kenapa ada perintah Allah aqimi sholat adalah lidzikri, dan dirikanlah sholat itu adalah untuk mengingatku. Berarti yang ingat kepadaku adalah aku, akulah yang sholat kata Allah. Maka dikatakan oleh Ibnu Arabi, Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya, Allah memuji sifatnya dengan af'alnya, dan Allah memuji dirinya dengan asma'nya. Inilah sahabat, sesungguhnya akulah lidzikri itu kata Allah, aqimi sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat itu. Maka sesungguhnya sholat itulah maka setinggi-tingginya, sebesar-besarnya zikir tadi semua ya. Karena pada saat sholat itu Anda berzikir, sempurnalah zikir yang sempurna. Disitulah ada jasadmu adalah seolah-olah adalah merupakan Masjid Nabawi, qalbumu adalah Masjidil Haram, fuadmu atau ruhmu atau alamul jabarutmu adalah merupakan Masjidil Aqsa, sementara syirmu, rahasiamu adalah Baitul Ma'mur. Maka setelah kau katakan la maujuda bihaqqi ilallah, maka engkau telah melewati dengan takbirmu adalah merupakan 4 kiblat yang kau lewati. Masjid Masjid Nabawi, pindah ke Masjidil Haram, pindah ke Masjidil Aqsa, dan sampailah engkau di Baitul Ma'mur. Barulah akbar, bar tangan di tangan ini adalah leburlah tadi semua ya. Maka itulah mengatakan orang Ma'rifat berkata haram hukumnya orang sholat, orang orang makrifat itu sholat ya, karena tentu dia sudah tidak lagi merasa, karena ala kullu syai'in halikun, dia sudah hancur, leburlah wujud dirinya pada wujud Allah. Dan setelah lebur dirinya pada wujud Allah, leburlah batang tubuhnya semua geraknya pada af'al Allah, dan leburlah hatinya pada asma Allah, leburlah ruhnya pada sifat Allah, akhirnya leburlah ruhnya kepada syir. Syir itu bahasa Arab, artinya adalah syir itu adalah rahasia. Rahasia itu adalah kepanjangan daripada rasa. Rasa itu adalah Rasul Allah dari semua ya. Maka yang disebutkan rasa adalah yang disebutkan rasa itulah Rasul Allah. Balik itulah, maka setelah itulah maka tubuh kita menjadi wujudullah, dirimu menjadi dohirmu adalah sebenar-benarnya Muhammad pada dirimu. Jadi semua ya. Itu sahabat, maka itulah baginda Nabi banyak bersabda, banyak orang sholat yang tidak sholat, banyak orang yang saum tadi. Maka kata Nabi qaumin shaimin tadi, banyak tadi bagaimana banyak orang sholat tapi tidak sholat, banyak orang yang saum tapi tidak saum selama dia merasa saum tadi semua ya. Maka bagi orang yang ma'rifat adalah tentu jangankan meminta tadi semua ya, tetapi kalaupun meminta sudah dilengkapi oleh Allah. Dia meminta untuk dirimu pada saat doa antara dua sujud, dia engkau berkata Rabbighfirli, yang berkata adalah dia untukmu. Maka orang yang sudah digunakan oleh Allah ya untuk memuji dirinya, untuk menyanjung dirinya, maka dia mendapatkan kemuliaan. Maka itulah kenapa wasta'inu bisabri wassalat, wasta'inu mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Selama sabarlah kamu bahwa kamu tidak boleh merasa sholat, karena yang sholat adalah bukan dirimu. Jadi semua yang sholat adalah dirinya kepada dirinya. Bagaimana kamu yang ada adalah yang tidak ada bisa menyembah Allah yang wujud, yang ada tadi semua. Maka kalau
orang itu dalam solat, dia merasa solat, itulah yang diancam oleh Allah, fawailul lil musallin. Tadi, celakalah orang-orang yang solat. Bagaimana carakannya? Adalah karena musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena salatnya sahun. Kenapa sahun? Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Karena dia salatnya itu adalah riya, karena masih keberadaan jasadnya ini semua. Maka dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Di situ pal yamal amalan solihah. Ada tugas tahalli, ada tugas tahali. Hilangkan dirimu. Tadi tahali, gantilah dengan yang wujud hanya dia, yang melihat hanya dia, yang mendengar hanya dia. Maka disitulah pada saat wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, maka disitulah Allah tajalli pada dirimu. Maka disitulah engkau fana billah. Kullu syai'in halikun. Tadi semua kullu alaiha, kullu man alaiha fanin. Tadi wa yabqa wajhu tadi rabbika dul jalali wal ikram. Maka engkau kemanapun seluruhnya, af'al tubuhmu adalah wajahnya, asma hatimu adalah merupakan wajahnya, kemudian ruhmu, sifatmu adalah juga wajahnya. Dan kembalilah dirimu pada kenyataan dirinya yang wujud, hanya dialah yang wujud. Hilanglah dirimu dari semua, ya. Maka inilah sahabat, kenapa Allah dalam ayat Al-Quran itu memerintahkan kepada kita adalah wasta'inu bisabri wassalat. Tadi semua, ya, tadi. Maka disinilah kemuliaan orang sholat. Di situ pula lah dikatakan as-sholat mi'rajul mu'minin. Seperti inilah orang yang sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kembalilah dia kepada Allah tadi semua, ya. Nah, tapi salatnya tadi harus pahami juga 7 rukun qalbi. Apa itu qasad, apa itu ta'arud, apa itu ta'yin, apa itu ihram. Ihram itu adalah bungkus hakikat jasadmu, dohirmu. Hilangkan hakikat dohirmu tadi semua, sampailah nyatalah wujud batinmu tadi semua. Disitulah ada mi'raj, ihram, mi'raj, munajat. Nah, disitulah setelah munajat, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku membangkitkan orang yang mati? Maka kata Allah, fahud arba'ata minat thairi, ambillah oleh kamu 4 burung. Nah, ini kalau bahasa kita, tutuplah 4 burung itu. Kalau orang Jawa mengandungkan gundul, gundul, facul tadi semua. Tadi gundul, gundul, facul, papat yang ucul. Ambillah 4 lubang pada dirimu tadi semua, sampai kamu tidak ada lagi sesungguhnya tadi, ya. Jadi inilah, maka barulah engkau sampai kepada tubadil. Tadi artinya bahwa engkau sudah betul-betul la maujuda illallah tadi semua. Maka orang yang ma'rifat tidak akan pernah merasa sholat, ya, karena memang haram hukumnya orang ma'rifat sholat. Artinya bukan tidak sholat, tapi sholatnya adalah dialah. Maka orang yang ma'rifat justru sholatnya lebih banyak daripada orang syariat. Kenapa? Karena kekasihnya ingin menunggu dia, kekasihnya ingin rindu kepadanya, kekasihnya ingin selalu bersama dengannya. Sahabat tadi semua, ya. Inilah dahsyatnya hakikat daripada sholat itu, yang harus kita fahami tadi semua, ya. Dan itulah di ayat yang lain Allah ingatkan kepada kita, wa makana sholatuhu indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Sesungguhnya mereka sholat di masjid-masjidnya itu hanyalah siulan dan tepuk tangan. Mereka bukan sholat. Allah menganggapnya kamu bercanda tadi semua, ya. Dan itu pula Allah ingatkan kepada kita, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Banyak manusia yang beribadah kepada Allah hanya tahu huruf Allah. Ingat, Allah itu bukan huruf tadi semua. Maka harus tahu kalau Allah itu adalah nama tadi semua, adalah nama zat Tuhan tadi semua. Maka sebagaimana bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah tuh, bismillah, dengan nama Allah yang Rahman, yang Rahim tadi semua. Jangan adalah menyembah Anda kepada Allah tapi Allahnya belum wujud. Bagaimana cara mewujudkan Allah? Adalah sebagaimana barusan. Pada saat Nabi Ibrahim sudah mendapatkan petunjuk Allah, fahud arba'ata minat thairi, maka disitulah Nabi Ibrahim berkata, ini
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dia memandang dia tadi semua. Itu dikatakan al-abid wal ma'bud adalah wahid. Al-ismu wal musamma wahid tadi semua. Maka sesungguhnya korek ini namanya, inilah barangnya tadi semua. Ya. Gelas ini namanya, inilah barangnya. Al-ismu wal musamma wahid. Nah, itulah kenapa Allah ancam. Wa minan nasi may ya'budallaha ala harfin. Banyak manusia yang beribadah kepada Allah hanya kepada huruf Allah tadi semua. Sebagaimana Anda tidak akan kenyang makan dengan huruf nasi, Anda tidak akan merasakan hilang haus dengan huruf air, bahkan Anda tidak akan bisa menyalakan apapun dengan huruf korek tadi semua. Al-ismu wal musamma wahid. Pada saat korek ini menyalakan dirinya, itulah yang dikatakan al-abid wal ma'bud wahid tadi semua. Ya sahabat, itulah kenapa orang-orang yang tadi hanya beribadah kepada huruf, maka sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Allah, salatnya adalah hanya siulan tadi semua. Itulah kenapa Allah juga ingatkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan duakan aku, karena yang tahu Allah hanya Allah, yang bisa melihat Allah hanya Allah, yang bisa mendengar Allah hanya Allah, yang bisa juga menyembah Allah hanya Allah, yang bisa berzikir kepada Allah adalah Allah. Allah lah sesungguhnya yang disebut ahlu dzikir itu sahabat tadi semua. Ya. Jadi pada saat kamu berzikir, merasa berzikir, kau belum berzikir tadi semua. Ya. Nah, pada saat kau sholat, kau merasa sholat, belum sholat. Selama seluruh aktivitas yang kau lakukan, selama kitalah pelakunya, pada Allah sudah ingatkan pada Nabi, wa ma romaita id romaita walakinallaha rama. Bukan engkau yang melempar pasir itu ya Muhammad, akulah yang melempar pasir itu. Ya. Itulah sahabat, ya teman, ya barangkali abah tidak akan panjang ya. Jadi pada dasarnya adalah pahami itu. Jadi sebelum sholat itu adalah penyerahan diri. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la, sampai kita katakan la maujudun. Jadilah kita wujudullah. Wujudullah itulah yang disebutkan nama Muhammad. Tadi ya, namaku Allah, wujudku adalah Muhammad, rupaku adalah Adam, rahasiaku adalah insan. Tadi semua. Maka pada saat sampai pada kiblat rasa, sir itu adalah apa nama rahasia atau rasa. Rasa itu Rasul Allah. Rasul Allah itu adalah ruh. Ruh itulah nur. Nur itulah hayat. Dan akulah hayat itu. Tadi semua. Maka pada saat aku ingat pada diriku, akulah yang mengingat diriku, bukan kamu. Makanya inilah ya buat teman-teman yang sudah makanya tadi Abah sampaikan, jangan pernah membatasi makom diri kita. Karena mungkin barangkali ada orang beranggapan saya makom saya di sini, saya tidak mau belajar lebih. Salah sahabat tadi semua. Yang bisa mengenalkan kepada Allah hanya Allah. Tidak ada makom manusia, upaya manusia kita yang bisa sampai kepada Allah oleh diri kita. Tidak ada ilmu makhluk yang bisa sampai membawa kepada Allah tadi semua. Maka hanya yang bisa membawa kepada Allah adalah Allah. Syaratnya tadi husnudzon. Jangan kau batasi dirimu dengan anggapan makommu. Inilah kesalahan manusia ratusan tahun tadi semua. Dia tidak mau berlanjut karena menganggap ini bukan makom saya. Maka kalau bukan makom saya, maka Allah pun tidak berkehendak untuk mengenalkan dirinya pada dirimu. Siapapun diri kita, dan zaman membuktikan banyak manusia-manusia menjadi aulia Allah dari manusia-manusia kotor. Syekh Sakoti, kemudian Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab, kemudian ada Rabi'ah Adawiyah. Di kita juga ada banyak sunan-sunan yang tadinya adalah bekas perampok, tapi kemudian mereka adalah menjadi waliullah. Sunan Geseng bahkan baca Quran aja tidak bisa. Maaf, bahkan murid-muridnya Abah Sepuh guru kita adalah Ma'odah, Ma'ono, Ma'ois. Ada 3 Sri Kandi Suryalaya, adalah 3-tiganya bahkan tidak bisa baca Quran. Inilah ya kesederhanaan. Selama ini kita telah dinamakan seolah-olah kita mengenal Allah itu dengan ilmu. Tidak ada ilmu yang bisa sampai kepada Allah dengan ilmu. Pada saat Anda ilmu, pada saat ada ilmu yang bisa sampai kepada Allah dengan ilmu, berarti ilmumu setara dengan ilmu Allah. Ya. Maka justru pada saat kita punya ilmu pun kita hilangkan ilmu itu. Maka orang tua dulu kalau ditanya,
tidak pernah merasakan boro-boro merasa pintar, merasa bodoh pun adalah sebuah kesombongan. Dia berkata, aku bodoh pun tidak, aku hidup pun tidak, tadi semua, bahkan aku ada pun tidak. Inilah tadi semua. Kalau ingin tajalli Allah pada diri kita, tahalikan diri kita, keberadaan diri kita, barulah kita tahalli. Karena tak mungkin tahalli kalau seandainya gelas ini penuh dengan racun, maka syaratnya adalah buanglah isi gelas ini, buanglah tadi semua, maka barulah akan diisi tadi semua ya dengan sesuatu. Maka disitulah thariqat menggambarkan kepada kita bukan adalah merasa berilmu, merasa berisi, adalah hampakan diri kita semua, hampakan diri kita, percayalah kalau kita merasa kosong, kita merasa hampa tadi semua, kita akan kembali kepada kosong tadi semua. Tadi adalah sesungguhnya hakikat Allah pada diri kita adalah hayat. Sebenar-benarnya hayat adalah nyawa, sebenar-benarnya nyawa adalah nafas, sebenar-benarnya nafas adalah ruh, sebenar-benarnya ruh adalah sifat Allah, dan sebenar-benarnya sifat Allah adalah zat Allah. Allah, zat yang bernama Allah, dan sebenar-benarnya zat yang bernama Allah adalah kosong. Maka sesungguhnya hakikat Allah yang sesungguhnya adalah tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada asma, tidak ada afal, karena dia sudah kembali kepada kosong tadi semua ya. Itu saja barangkali yang sampaikan ya, sedikit saja menjawab teman-teman yang katanya, bah bener nggak ada orang kiai mengatakan orang sudah ma'rifat, belajar ma'rifat jangan sholat tadi semua. Padahal maksudnya tadi, jangan pernah merasa kamu yang sholat, bahkan jangan pula kau merasa dalam segala hal tadi semua ya, tadi semua, karena tadi hilangkan kullu syai'in halikun tadi semua ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga sehat semua sahabat ya, bahagialah tadi semua. Inilah hidup kita hari ini tadi semua, bersamalah dengan Allah hari ini tadi semua. Jangan menunggu mati untuk ketemu Allah tadi, karena pada sesungguhnya kita tidak pernah berpisah dengan Allah. Bahkan mustahil meja kayu berpisah dari kayu. Bagaimana mungkin? Bahkan meja kayu pun tidak ada tanpa kayu. Mustahil adalah baju dia berpisah dari kafas, karena sesungguhnya yang menjadi baju itulah kafas itu tadi semua ya. Sederhana ilmu ma'rifat ya. Mudah-mudahan, mohon maaf ya, jangan batasi ilmu Allah pada dirimu. Bahkan kalaupun Anda hari ini berilmu, buanglah ilmu itu, kosongkan. Kalau seandainya engkau ingin diisi oleh Allah tadi semua, kan hanya ilmu Allah yang bisa membawa kepada Allah ya. Jadi jangan kecil hati dengan bodoh, bahkan lebih baik adalah kalau seandainya ini semua ya, sehat semua, berkah semua. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semua. Saat teman-teman, terima kasih ya Mangga Sang Kelana dan teman-teman yang lain yang hadir pada malam hari ini, sehat semua tadi semua. Terima kasih. Dan buat Kang Ridwan yang bertanya tadi ya, terima kasih juga ya. Insyaallah Abah kalau ada waktu kapan saja, insyaallah kita ya sambil belajar bersama ya. Belajar bersama adalah lebur pada dirinya tadi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.